Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudaraku, sesibuk apapun dirimu, langkahkanlah kaki serta badan kita, juga seluruh anggota tubuh ini ke tempat-tempat kebaikan-kebaikan. Sudah cukuplah kaki ini berjalan di arah jalan yang penuh dengan kesia-siaan serta kehampaan hidup, dan hanya ada penyesalan pada akhirnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Alhamdulillahilladzi hadana bi kitabihi wa faddalana ala sa'iril umam bi akrami ahbabihi hamdan yastajibul maghfur min ridaihi wa yasta'fiful mahzun min 'ataihi wa yaj'aluna minasy syakirin li ni'amihi wal 'arifin li awliyaihi wa alihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Rasulihil Mustafa wa Nabiyil Muttaba wa ala alihi wa itratihi tayyibin wa ala ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sebenarnya yang ingin dibacakan adalah kitab Syurutun Nasihin, tetapi salah mau ya udah nggak berkas itu pengen malam baca kali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Ikhlas. Qala al-Faqih rahimahullah haddatsana Muhammad bin Fadl bin Ahmad qala haddatsana Muhammad bin Ja'far al-Qurashi qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf. Itu yang masalah itu. Qala Masalah ini, yang masalah itu ini. qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Umar wa Mawla al-Qaddam an Asim bin Muhammad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akhwafu ma akhaf alaikum asyirkul asghar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu, paling ditakuti, ma, perkara, akhafu, yang aku takuti, alaikum, terhadap engkau, asyirkul asghar, yaitu syirik asghar. Qalu ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa masyirkul asghar, apa sih yang disebut syirik asghar itu? Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, arya, syirik asghar itu adalah riya. Mungkin cukup sekian barokahnya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya kitab Tanbihul Ghafilin. Kitab Sahib Hadzal Kitab bil Faqih Az-Zahid Al-Alim Al-Amil Al-Husain Al-Muhdith Al-Mutqin Al-Kamil Maulana Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi radhiyallahu anhu. Amin amin. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum darajatihim fil jannah wa yu'idhu wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'ana bi barakatihim wa durikatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abdul wa rasulullah wa sallallahu ya ilahi wa likulli karim wa farid amana bisyirk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitab Az-Zabur, al-insanul hakim. Oh iya sih. Arba'atu asya. Arba'atu sa'at. Dari al-insanul hakim,
al-'alim bil 'ilmi. Dikatakan dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Tanara bahwa manusia yang sempurna ilmunya, yang mengamalkan ilmunya terbagi dalam jam, yaitu 4 waktu yang dia pergunakan. 1. Sa'atun yuqarribu Allah bi'ibadah. Yang pertama, dia mempunyai waktu jam-jam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bidzikri, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tata cara ngaji ataupun zikir yang diajarkan oleh guru-guru thariqah, atau watil Quran, atau membaca Quran, atau hal-hal yang mengajarkan kita untuk mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang punya akal yang sempurna, punya ilmu yang sempurna, yang mengamalkan, tentu punya 4 saat atau waktu yang dia tentukan untuk ibadah. Salah satu yang tadi yuqarribullah bi ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Yang kedua, yuhasabu nafsah, dia mempunyai waktu untuk menghisab nafsu, bukan nafsu, jadi badannya sendiri. Nah, apa yang dia telah lakukan dari pagi sampai sore dan dari sore sampai malam, dihisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, menyempatkan waktu untuk berpikir, untuk memikirkan, menghisab apa yang dia telah lakukan di hari ini, sampai introspeksi bahasa sekarang Jadi ketika kita di akhir sore, kalau dari pagi kita sampai siang, sampai sore, bahwa dosa kita lebih banyak daripada ibadah kita, maka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika amal kita lebih banyak, kebaikan kita lebih banyak, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun di akhir malam, ketika kita dari maghrib sampai pagi sampai subuh, apa yang telah kita lakukan dihisab tiap hari sebelum kita dihisab di yaumil akhirat nanti. Yang ketiga, dalam kitab Jabur tertulis bahwa seseorang akan menyempatkan waktunya untuk mengajak saudaranya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berbuat lebih baik. Ketika dia mendengar aib atau keburukan saudaranya yang dia dengar dari orang, dia deketin, disamperin, menyempatkan waktu, diajak ngaji, diajak belajar, agar dia mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu istilahnya hal ilmu orang-orang yang berakal sempurna. Yang ketiganya, menjauhkan badannya atau nafsunya dari hal-hal yang nikmat, banyak riyadhah. Maka orang itu akan disebut, ketika melakukan 4 hal tersebut, orang itu disebut orang yang al-hakim, al-ilmu al-hakim, orang yang berilmu, yang mengamalkan kepada ilmunya. Itu ditulis kitab Jabur yang diterangkan oleh Imam Syekh Nawawi Tanara, yang kebetulan kemarin mudah-mudahan kita kebagian berkahnya semuanya dengan para beliau, dan dibarakati sahibul hadal hal Syekh Nawawi Tanara Rasul wa qul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sallallahu Muhammad. Semoga keberkahan kitab Tanbihul Filim didengar oleh kita,
sebagaimana ilmu yang didengar dari Nabi Muhammad SAW, dari kitab Sahih Syekh Nawawi Al-Bantani, Nasail Ibad, semoga halnya juga hal balik sepuh kita yang kemarin dilaksanakan, ada yang hadir ada yang enggak, mudah-mudahan kebagian juga berkahnya. Mudah-mudahan kita menjadi estafet penerus dari naungan ilmu baginda Nabi Muhammad SAW, dan gak panjang lebar kita punya tamu yang mudah kita kenal, sahabat sekaligus guru, juga sekaligus saudara, apapun kedekatannya, semua Allah Subhanahu wa taala yang menggariskan perjumpaan kita di setiap malamnya, di setiap harinya, di setiap detiknya, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ustaz Ali diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, keturunannya soleh wa soleha, diberikan juga rizki yang banyak, yang agung, yang besar, yang akbar. Sallallahu Muhammad, kebagian untuk doa-doa kita semua. Untuk beliau ya tafadhol sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita Cek Murabi Ustaz Diki, ada juga guru kita Habib Samsul, Ustaz Azizi, Ustaz Leo, banyak kan ya. Mudah-mudahan Ustaz-Ustaz guru-guru panjang umur, sehat walafiat, duitnya banyak, amin. Ini udah hujan nih, yang enak tidur. Al-Fakir sampein hadis satu aja ya, insya Allah ya 5 menit lah. Rasulullah SAW bersabda 5 menit apa 5 jam? 5 jam. Tadi bilang ahibbullah liman yurzaqu bih wa uhibbuni lihubbillah wa hubbi ahli baiti lihubbi. Jadi hadis itu tuh, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cintailah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebab apa kita cinta Allah? Karena gak ada zat, gak ada pun satu pun yang memberikan nikmat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka namin nikmatin pamin Allah. Kalau ada nikmat yang sampai kepada kita, baik nikmat lahiriah ataupun batiniyah, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu. Bayangin kita, coba kalau kita lihat bagaimana nikmat Allah yang besar. Kita ke rumah sakit aja dah, itu orang yang diimpus mesti bayar berapa dia tuh? Satu impusannya dia itu oksigennya mesti bayar berapa dia? Dan itu paling setengah jam habis, ganti lagi. Tapi kita setiap saat Allah Subhanahu Wa Taala kasih kita napas. Kalau dihitung kira-kira bayar berapa kita sama Allah? Dan nikmat itu Allah gak tuntut kita supaya kita balas sama Allah, nggak bakal bisa kita. Allah kasih kita nikmat, dikasih hidup, dikasih napas. Kalau kita maksiat, Allah berhentiin enggak? Hah? Nggak diberhentiin. Tuh jantung tetap putar deh, aliran darah tetap berjalan. Padahal mereka mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita maksiat, ini darah kita, jantung kita, semua anggota tubuh kita mengeluh kepada Allah. Ya Allah, aku digunakan hambamu untuk maksiat kepadamu. Apakah aku berhenti? Kata Allah, enggak dikasih. Biar hambaku dimaksiat. Kata Allah, gue tungguin kapan dia taubat. Orang bikin salah sama kita sekali, besok kita maafin, diminta maaf. Besok bikin salah lagi, diminta maaf, kita maafin lagi.
Ketiga kali dibikin salah, minta maaf sama kita, bagaimana perasaan kita? Wah, kebangetan ini, emang udah biasa, gue gak tiada maaf bagimu. Berapa kali kita berbuat salah kepada Allah? Berapa kali? Apa Allah capek maafin kita? Bahkan Allah udah tahu kepada kita, ya ibadi kullukum dhalun, kata Allah, wahai hambaku, sesungguhnya kalian ini semua sesat. Kalian ini sesat, kalian ini maksiat, illa man hadaitah, kecuali orang yang telah kuberikan petunjuk. Fastahduni ahdikum, kata Allah, minta petunjuk kepada aku, maka akan kuberikan kau petunjuk. Kalau tahu itu banyak yang Allah tahu. Bahkan dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kullukum, wahai manusia, wahai hambaku, sesungguhnya engkau berdosa pagi, siang, malam, dan sesungguhnya aku akan memberikan maaf lebih besar dari dosamu. Ada gak orang yang begini? Bikin salah 10, ada orang mukul kita, kira-kira kita balas lu gimana? Mukul 2 kali, mukul sekali balasnya 10 kali. Tapi Allah kagak. Kita bikin dosa banyak, Allah siapin nih jatah ampunan lebih banyak. Seandainya kau datang kepadaku, laulakiyani, kau datang kepadaku, bi'ananis sama idzunub, itu dosa setinggi langit kita bawa dengan Allah di hari kiamat. Kemudian kau tidak menyekutukan aku dengan satu apapun, maka akan aku ampuni dosa-dosamu. Baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan ngomong, gue hidupku susah banget nih, Allah kasih begini aja, gue sembahyang, puasa, ngaji, begini-begini aja hidup kita. Karena ada kita perasaan begitu. Jangan ada perasaan jelek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW mengajarin kita, kalau Rasulullah SAW beliau mendapatkan nikmat, Nabi mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah tatimmus shalihat. Kalau Nabi dapat nikmat, segala puji bagi Allah yang menyempurnakan kebaikan. Kalau dapat nikmat, kalau Nabi dapat musibah, sesuatu yang gak baik, Nabi ucapin apa? Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Tuh. Maka kata Nabi SAW, ahibbuni bima yurziqun nabi, cintai Allah karena apa? Karena Allah banyak ngasih nikmat kepada kita. Gak ada satupun yang paling berhak dicintai melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaan, kita cinta gak sama Allah? Sholat, sujud, pikiran kita kemana tahu? Zikir, ya Allah, hatinya ke bulan lah, binti bulan. Tengah ya Allah, pikirannya kemana tahu? Gak ada perasaan Allah itu baik begitu. Yang ada kita ngeluh-ngeluh. Maka kata Rasulullah SAW, ahibbullah liman zalika nabi, cintain Allah karena sebab Allah udah ngasih nikmat banyak kepada kita. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa ahibbuni lihubbillah, dan cintai aku, kata Nabi Muhammad SAW, karena sebab kau cinta kepada Allah. Maka nggak ada orang yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan kita dengerin sama orang ngomong, ngapain kita cinta Nabi berlebih-lebihan? Nggak perlu kita cinta Nabi berlebih-lebihan. Salah orang ngomong gini. Kenapa? Sebab kita dapat nikmat dengan sebab Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inni uhibbuka, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu, min waladihi wa waladihi wa nasi ajmain illa nafsi. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu melebihi cintaku kepada anakku,
melebihi cintaku kepada kedua orang tuaku, melebihi cintaku kepada istriku, dan melebihi cintaku kepada seluruh manusia kecuali diriku sendiri. Jadi kalau kata si Umar, saya lebih cinta diri saya dibanding engkau ya Rasulullah. Maka Nabi jawab apa? La yu'min ya Umar, kau belum sempurna imanmu. Begitu Sayyidina Umar. Ada orang zaman sekarang sholatnya ya paling berapa rakaat, perjuangannya sedekahnya nggak beda sama Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana siang beliau beribadah kepada Allah, mengurusi umat, bagaimana sholatnya beliau, perjuangannya. Tapi Sayyidina Umar masih belum kurang beriman. Kalau belum cinta Nabi melebihi cinta apapun di muka bumi ini, bahkan terhadap dirinya sendiri. Jadi kita wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cinta Nabi? Kita cari, kita pelajari Rasulullah SAW. Bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana ibadahnya Rasulullah, bagaimana ilmunya Rasulullah SAW. Baru kita dibilang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, wa uhibbu ahli baiti rabbi, cintai keluargaku karena sebabku cinta kepadaku. Para ulama mengatakan ahli bait ini ada dua. Ada bin nasab, keturunan, ada bis sabab, dengan sebab. Kata Rasulullah, ahli baiti kullu taqiyin, setiap keluargaku adalah orang yang mukmin, yang bertakwa. Jadi kalau orang dengan sebabnya dia beriman kepada Nabi, kemudian dia bertakwa, dia menjalankan ajaran Rasulullah SAW, maka Nabi anggap dia sebagai keluarganya. Kayak Sayyidina Salman minni wa Salman min ahli baiti, kata Nabi. Sayyidina Salman Al-Farisi, beliau adalah salah satu ahli bait, kata Rasulullah SAW. Jadi dengan sebab kita bisa jadi keluarganya Rasulullah. Kalau kita mukmin taqi, orang beriman kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang ngucapin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita kebagian tuh. Kalau ada orang 1 triliun doain, kita kebagian. Itu dengan sabab. Kemudian ulama mengatakan bin nasab, dengan garis keturunan. Ada Sayyidina Hasan, ada Sayyidina Husain, keturunannya. Kalau mereka bersambung kepada keturunan Sayyidina Hasan dan Husain, maka dia termasuk ahli bait Nabi SAW. Maka cara kita cinta kepada Nabi, kita cinta kepada anak keturunan Rasulullah dari segi nasabnya, garis keturunan, dan kita mesti cinta kepada ahli bait Nabi dengan sabab. Kalau ada orang soleh, ada wali, orang baik, kita cintai karena kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka termasuk kita bisa cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi kita tidak akan mampu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya turun lagi, kita cinta kepada Nabi. Nggak mampu juga ya cinta kepada ahli baitnya, anak keturunannya, atau habaib, atau dari sebab. Kalau ada seorang mukmin dia cinta kepada Rasulullah, diikutin ajaran Rasulullah, maka wajib kita cintai karena sebab kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita keberkahan. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dengan dalam keadaan cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan cinta kepada ahli bait Rasulullah SAW. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ma kuntu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah.
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqil Fatihah wa Sayyidah Fatimah wa abiha wa ummiha wa aqiha ya alim as-sirri wa najwa wa jinna wa ahlana wal muslimin jami'an kulli Allah rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahlina al-husna bi hurmatihim wa minna fi tariqatihim wa mu'abatin min al-fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lim, Alim. Sorry. Maaf, sengaja. Pas ini gambarnya nggak kebagian kabel kan.
Yang air gua sini. Amat. Jen, Minum dulu Jen, minum. Jen. Wangi ya. Garu gue asli. Ini kan tau orang mana? Atau bukan orang kemarin. Gus. Gus. Baru lagi. Dekat lah. Jauh deh.